Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami, saya dari kelas 12 MIPA 2. Teman-teman pada tahu nggak, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul anabolisme. Apakah teman-teman tahu apa itu anabolisme? Ya, anabolisme itu adalah proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Jadi, anabolisme itu terbentuk dari senyawa kompleks. Senyawa kompleksnya itu adalah dari senyawa-senyawa sederhana. Ataupun bisa dijadikan pengertian anabolisme itu adalah proses penyusunan senyawa organik dari zat-zat anorganik. Jadi, senyawa organik itu terbentuk dari zat-zat anorganik. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh anabolisme karbohidrat. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gluconeogenesis dan yang kedua adalah fotosintesis. Apakah kalian tahu? Ya, pengertian dari gluconeogenesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari molekul-molekul non-karbohidrat. Jadi, pembentukan karbohidrat itu terbentuknya dari molekul-molekul non-karbohidrat ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pembentukan karbohidrat dengan bantuan energi cahaya ataupun foton. Jadi fotosintesis ini terbentuknya dari karbohidrat dengan bantuan energi ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya itu adalah persamaan dari fotosintesis. Teman-teman pada tahu nggak persamaan dari fotosintesis? Ya, persamaan fotosintesis itu mulai dari 6CO2 yaitu karbon dioksida ditambah 6H2O yaitu berupa air ditambah energi cahaya ditambah klorofil menjadikan C6H12O6 yaitu glukosa ataupun gula ditambahnya 6O2 yaitu oksigen. Jadi, proses fotosintesis itu terjadi dalam dua tahapan, yaitu yang pertama, reaksi terang. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang reaksi terang. Jadi, kalau kita berpikir, oh iya reaksi terang, berarti terjadinya tampak cahaya. Biasanya ini cahaya yang berperan di fotosintesis itu adalah cahaya yang tampak. Warna cahaya tampaknya itu seperti merah dan kebiru-biruan. Dan yang kedua yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap ini biasanya disebut dengan siklus Kelvin. Ya, jadi reaksi gelap ini biasanya berlangsung di dalam tanpa memerlukan cahaya. Namanya juga reaksi gelap, berarti tanpa memerlukan cahaya. Dan reaksi ini memiliki 3 tahapan, yaitu tahap fiksasi, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Gimana sih Kak reaksi terang itu? Ya, saya akan menjelaskan proses reaksi terang. Yang pertama itu terjadinya pada tilakoid ataupun grana kloroplas. Jadi teman-teman pada tahu nggak kloroplas itu apa? Ya, kloroplas itu adalah bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Berarti kalau mengandung klorofil berarti warna hijau ya teman-teman. Dan biasanya kloroplas ini terjadi pada fase terang maupun fase gelap. Dan yang kedua yaitu terjadinya proses fotolisis ataupun pemecahan air sehingga dihasilkannya sebuah oksigen. Ya, jadi oksigen ini dihasilkan dari H2O ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu reaksinya itu tergantung pada cahaya. Kenapa gitu Kak? Ya namanya juga reaksi terang berarti tergantungnya pada cahaya. Untuk apa sih? Ya untuk mengubah energi kimia berupa ATP dan NADPH. Selanjutnya itu adalah reaksi gelap. Namanya udah gelap berarti dia tanpa memerlukan cahaya ya teman-teman. Jadi itu yang pertama terjadinya pada stroma kloroplas. Dan yang kedua itu reaksi yang dapat berlangsung dalam gelap ini karena enzim-enzim untuk fiksasi CO2-nya. Terus terjadilah pada stroma kloroplas
itu tidak memerlukan cahaya, tetapi dia memerlukan si ATP dan NADPH, yaitu dihasilkan dari si reaksi terang tersebut. Dan yang ketiga, dia menggunakan daur Kelvin ataupun daur reduksi karbonnya itu daur C-3. Jadi ada sedikit penjabaran dari reaksi terang. Jadi kan saya udah menjelaskan kan reaksi terang itu terjadinya pertamanya yaitu pada tilakoid ataupun grana pada kloroplas, ya kan? Berarti reaksi terang ini dia memiliki membran terdapat fotosistem yang tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Jadi reaksi ini menghasilkan sebuah ATP dan NADPH. Jadi kedua senyawa itu bakal digunakan di reaksi gelap untuk menghasilkan si reaksi gelap tersebut. Dan teman-teman pada tahu nggak, ternyata fotosistem ini yang terlibat dalam fotosintesis itu ada terbagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Jadi yang fotosistem 1 itu P700, dia mengandung klorofil A yang dapat menyerap kuat energi itu sebanyak 700 dengan panjang gelombangnya ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu fotosistem 2 ya. Itu panjang gelombangnya itu 680. Berarti lebih besar di fotosistem 1. Selanjutnya yaitu pigmen-pigmen dalam fotosistem itu berfungsi untuk apa sih? Ya, berfungsi untuk menangkap energi cahaya. Namanya juga itu kan menyerap kuat energi lah ya. Berarti dia berfungsi untuk menangkap si energi tersebut. Baru energinya itu digunakan untuk apa? Ya, energinya itu digunakan untuk pusat reaksi klorofil A, yaitu untuk melepaskan si elektronnya. Baru ada dua macam aliran elektron. Apa aja? Yaitu jalur elektron siklik dan jalur elektron non-siklik. Perbedaannya itu apa aja sih? Ya, jadi jalur elektron siklik itu dia itu ditangkap oleh akseptor elektron. Untuk apa? Ya, untuk diteruskannya menuju ferrodiksin ataupun si VD. Selanjutnya itu dari ferrodoksin elektron itu baru diteruskan lagi ke kompleks. Setelah dikompleks si sitokrom itu, maka akhirnya lah kembali di fotosistem 1, yaitu penyerapan kuat energi dengan panjang gelombang 700. Dan yang kedua itu adalah jalur elektron non-siklik. Dia itu biasanya menyerap di energi cahaya. Sama juga kayak si elektron si sikliknya itu sama-sama menyerap, tapi yang ditangkap si non-siklik ini yang ditangkap adalah klorofil. Klorofilnya itu untuk apa? Yaitu untuk memecah si molekul airnya ataupun fotolisis, yaitu pemecahan air. Selanjutnya di reaksi gelap itu berdasarkan reaksi pengikatan CO2 dari udara, dia tanaman itu dibedakan menjadi 3 macam teman-teman. Ada yang tanaman C3, ada tanaman C4, dan ada tanaman CAM. Jadi untuk lebih ingatnya aja C3, C4, dan CAM. Dah. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan contoh dari tanaman C3. Tanaman C3 itu adalah tanaman Poaceae, yaitu seperti gandum, padi, bayam, kangkung, dan lain-lainnya. Reaksinya itu CO2 ditambah RuBP menghasilkan rubisco, menghasilkannya 2 fosfogliserat ataupun PGA. Yang kedua itu adalah tanaman C4, yaitu seperti jagung, tebu, baru sorghum gitu ya. Karena dia memiliki asam malat berada pada sel mesofil. Sedangkan simpatinya itu dihasilkan dalam seludang berkas. Reaksinya itu ada terbagi menjadi 2, yaitu di sel-sel
mesofil, dan yang kedua itu adalah di sarung bekas pengangkut. Dan yang ketiga yaitu tanaman CAM. Tanaman itu seperti apa sih, Kak? Ya, tanaman itu seperti kaktus, ya. Kaktus. Dia itu tanaman CAM ini, fiksasi CO2 ini terjadi biasanya pada malam hari, ya, yang kemudian disimpan. Setelah disimpan dalam bentuk asam organik, dan pada siang harinya lah dia terbentuknya CO2 di fiksasi RUBP-nya itu, membentuknya si pati ataupun sukrosa. Reaksinya itu kayak mana? Reaksi pada malam hari yaitu stomata terbuka, dan yang kedua itu reaksi pada siang hari, stomatanya menutup. Jadi perbedaannya itu ada dua. Jadi teman-teman, ini merupakan skema dari reaksi terang. Jadi saya sudah menjelaskan reaksi terang itu kan terjadi pada tilakoid grana ataupun kloroplas. Jadi kloroplasnya yang ini ya. Nih. Tuh, kloroplas. Ya, jadi kloroplas itu kan bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Jadi fase ini terjadi di fase terang dan fase gelap. Yang kedua itu terjadinya proses fotolisis, pemecahan air sehingga dihasilkannya sebuah si oksigen tersebut. Dia oksigen. Tuh. Jadi oksigen itu dihasilkan dari H2O, makanya dihasilkan yang namanya O2. Selanjutnya itu reaksinya tergantung pada cahaya untuk mengubah energi kimia berupa ATP dan NADPH. Jadi, kesimpulannya reaksi terang itu pertama terjadi dari kloroplas, habis itu terjadilah fotolisis, pemecahan air, ya, dari H2O terjadilah terbentuknya O2, ditambahnya ATP dan NADPH, maka terjadilah yang namanya reaksi terang. Jadi kita masuk tentang skema reaksi gelap. Jadi reaksi gelap itu terjadi pada stroma kloroplas. Terjadinya pada stroma kloroplas baru berlangsunglah dalam gelap karena si enzim-enzim untuk fiksasi si CO2-nya tersebut. Maka stroma kloroplas ini dia tidak memerlukan cahaya, tetapi dia memerlukan ATP dan NADPH yang udah dihasilkan dari si reaksi terang tersebut. Makanya dia juga menggunakan si daur Kelvin ataupun daur reduksi karbon. Ya, makanya untuk menghasilkan si reaksi gelap kita harus menambahkan dari ATP ditambah NADPH menuju CO2, maka terjadi reaksi gelap, maka menghasilkan CH2O yaitu gula ataupun berupa glukosa. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga juga apa yang telah saya kerjakan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Dan mudah-mudahan ulangan saya bisa tinggi. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya.